Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok Channel. Baik sobat PC sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas tentang peristiwa disetujuinya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pada beberapa hari yang lalu pemerintah telah menyerahkan draft hasil pembahasan RKUHP tersebut kepada Komisi 3 DPR RI, dan selanjutnya akan dibahas dan disahkan di sidang paripurna untuk menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, sedikit saya jelaskan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah ada di Republik ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ada di Indonesia ini adalah hasil atau warisan dari kolonial Belanda. Jadi pemerintah dan DPR bermaksud membuat hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus asli buatan Indonesia atau kreasi bangsa Indonesia itu sendiri. Namun perlu diketahui ada beberapa pasal yang sangat menjadi sorotan berbagai kalangan, terutama dari berbagai kalangan akademisi, ahli hukum, mahasiswa dan lain sebagainya. Adapun yang dipersoalkan adalah beberapa pasal, yaitu sedikitnya ada 3 pasal. Yang pertama itu pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Yang kedua pasal penghinaan terhadap pemerintah. Yang ketiga yaitu pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Baik, saya jelaskan. Pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, bahwa sebagian orang beranggapan bahwa presiden dan wakil presiden adalah simbol negara, jadi dengan alasan apapun tidak boleh dihina atau diserang. Nah, perlu sobat PC ketahui, coba kita baca kembali Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 35 yang menjelaskan tentang simbol negara. Nah, apa yang dimaksud simbol negara dalam pasal 35 Undang-Undang 1945? Yang dimaksud simbol negara di situ adalah bendera, lambang, bahasa, dan lagu kebangsaan. Itulah yang dimaksud dengan simbol negara. Bahkan simbol negara juga diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, presiden dan wakil presiden di sini tidak termasuk dalam kategori simbol negara. Presiden dan wakil presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden adalah jabatan publik, yaitu jabatan publik dan sekaligus jabatan politik. Karena presiden dan wakil presiden dipilih selama jabatan presiden dan wakil presiden jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Jadi presiden dan wakil presiden terpilih kembali, maka jabatan maksimal yaitu 10 tahun. Jadi tidak permanen. Jabatan presiden dan wakil presiden itu terbatas sesuai apa yang telah diatur oleh konstitusi dan undang-undang Republik Indonesia ini. Adapun yang kedua yaitu pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah. Nah, yang dimaksud pemerintah di sini adalah secara luas, pengertiannya secara luas atau umum, yaitu mulai dari level nasional sampai ke level daerah. Di presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai level kepala desa, itu yang dimaksud dengan pemerintah secara umum. Terus yang ketiga, pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Nah, kekuasaan umum atau lembaga negara di sini seperti saya contohkan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, itulah yang dimaksud dengan
kekuasaan umum atau lembaga negara. Baik sobat PC sekalian, perlu kita bedakan apa itu kritik, apa itu penghinaan. Jadi yang dimaksud kritik di sini adalah terhadap pejabat publik yang ada kaitannya dengan jabatan atau kebijakannya. Nah, jadi kalau seseorang itu diserang tapi ada kaitannya dengan kebijakannya atau ada kaitan dengan jabatannya, maka itu bukanlah penghinaan, itu masuk dalam kategori kritik. Nah, kalau penghinaan itu yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kebijakan si pejabat tersebut. Nah, saya khawatir ke depan aparat penegak hukum tidak lagi bisa membedakan apa itu kritik, apa itu penghinaan. Jadi kekhawatiran saya adalah jika ada orang yang vokal mengkritik kekuasaan, mengkritik pemerintah, mengkritik pejabat publik, itu dianggap penghinaan. Maka kalau itu dianggap penghinaan, kalau kritik dianggap penghinaan, maka ke depan tidak akan ada orang yang berani kritik karena takut diancam penjara, karena ancamannya tidak main-main. Ancaman mulai dari 1,5 tahun penjara sampai 4 tahun penjara. Jadi ancaman pidananya tidak main-main pemirsa. Jadi saya mohon kepada pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang atau mendraft ulang dan menjelaskan ulang apa yang dimaksud kata-kata tentang penghinaan dan apa yang dimaksud dengan kritik. Di situ harus dijelaskan. Nah, agar publik tidak lagi takut untuk mengkritik kekuasaan atau pejabat, baik itu pejabat level nasional ataupun pejabat di level daerah, bahkan pejabat sampai level desa. Baik sobat PC sekalian, perlu digarisbawahi bahwa di alam demokrasi seperti ini, bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau 3 pasal yang saya sebut tadi itu disahkan kemudian berlaku dalam KUHP, maka kebebasan berekspresi dan berpendapat saya rasa sudah tidak ada lagi di republik ini, karena setiap orang takut akan mengkritik kebijakan atau mengkritik kekuasaan atau pejabat publik karena diancam dengan ancaman pidana. Jadi sebenarnya pemerintah dan DPR tidak perlu memasukkan pasal-pasal penghinaan tadi. Kenapa? Kalau penghinaan itu terhadap pribadi, itu sudah ada aturannya di dalam KUHP, yaitu delik aduan. Delik aduan, dan maksud delik aduan, barang siapa yang diserang secara pribadi, direndahkan harkat martabatnya, dicemarkan nama baiknya, yang tidak ada kaitannya dengan jabatan, yang tidak ada kaitannya dengan kebijakannya, itu bisa dilaporkan dan bisa dituntut di pengadilan sebagai pencemaran nama baik, itu dalam kategori aduan tadi. Jadi sobat PC sekalian, DPR dan pemerintah mestinya berlapang dada, karena pejabat publik semestinya tidak anti kritik, karena rakyat sebagai pemberi mandat terhadap kekuasaan. Jadi sangatlah logis jika rakyatnya mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Baik sobat PC sekalian, mungkin hanya ini ulasan kita pada kesempatan hari ini.
Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat dan diterima sebagai renungan oleh DPR RI dan pemerintah. Baik, sampai jumpa di channel di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.